Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karya al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ta'ala ini adalah pertemuan yang terakhir dari pembahasan kitab Masailul Jahiliyah. Berkata Syekh rahimahullah, Al-Masailu Thalithah Wal-Rabi'ah Wal-Khamisah Wal-Sadisah Wal-Sabi'ah Wal-Thaminah Wal-Ashrun Ba'dal Mi'ah. Permasalahan yang ke 123 sampai 128. Jadi ada berapa permasalahan? 6 permasalahan dibahas sekaligus di dalam pembahasan ini. Dan ini memang aslinya dari kitab Masailul Jahiliyah, bukan dari para syurrah. Baik, permasalahan ke 123 sampai 128, al-iyafah wat-tarku wat-tiyaratu wal-kahanatu wat-tahakumu ila tagut wa karahatu tazwij bainal 'idain. Ini 6 pembahasan, namun hakikatnya 5 karena ada pembahasan yang semisal. Yang pertama al-iyafah. Al-iyafah sama dengan at-tiyarah, yaitu merasa sial dengan sesuatu. Yang kedua at-tarku. Nanti akan kita jelaskan apa itu at-tarku, yakni salah satu metode tukang sihir di dalam menetapkan atau mengklaim ilmu gaib yang mereka miliki. Yang ketiga at-tiyarah, merasa sial. Nanti akan kita jelaskan detailnya. Yang keempat al-kahanah, perdukunan. Yang kelima at-tahakum ila tagut, berhukum kepada tagut. Yang keenam karahatut tazwij bainal 'idain, tidak suka menikahkan seseorang pada waktu antara 2 id, yakni 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Baik. Inilah 6 perkara jahiliyah yang ada di masa orang-orang kafir jahiliyah dahulu, namun masih terus diwariskan oleh sebagian orang sampai hari ini. Padahal hal itu termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang pertama al-iyafah wat-tiyarah. Ini kita satukan pembahasannya sebagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau menyatukan pembahasannya. Jadi pembahasannya hanya ada 5 karena al-iyafah wat-tiyarah maknanya sama. Al-iyafah wat-tiyarah asal maknanya dari kata at-tayr, burung. Kenapa dinamakan at-tiyarah? Sebab orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang kafir di zaman jahiliyah, apabila mereka mau melakukan suatu perkara penting, seperti mau melakukan safar, perjalanan jauh, maka mereka akan menerbangkan burung. Apabila burung terbang ke kanan, maka mereka beranggapan itu tanda baik, maka mereka jadi melakukan safar. Tetapi apabila burung terbang ke kiri atau berbalik ke belakang, mereka menganggap itu tanda buruk, maka mereka tidak jadi melakukan safar atau tidak jadi melakukan suatu hajatnya. Ini adalah perbuatan syirik. Adapun hadis tentang iyafah dan tiyarah dan juga tentang at-tarku adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Qabisa ibn al-Mukhariq, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iyafah wat-tiyarah wat-tarku minal jibti. Iyafah, tiarah, dan tarku termasuk kategori al-jibit. Al-jibit itu sendiri
adalah yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat ke-51, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut." Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka malah beriman kepada al-jibt dan tagut. Ulama memiliki banyak penafsiran tentang makna al-jibt. Ada yang mengatakan sihir, ada yang mengatakan syaitan, ada yang mengatakan asyirk, ada yang mengatakan al-asnam, ada yang mengatakan al-kahin. Dan semua masuk dalam kategorinya. Dan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sihir. Baik. Walaupun hadis dikhilafkan para ulama, Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Ibnu Katsir mensahihkannya dan Syekh Al-Albani mendhaifkan sebab dalam sanadnya ada Hayyan bin Ala wa huwa majhul. Dan terdapat hadis atau athar yang sahih dari Muhammad bin Ja'far dari Auf, beliau berkata, "Al-'iyafah zajrut tayr wa tarku al-khattu yukhattu fil ard." Athar diriwayatkan al-Imam Abu Daud dalam sunannya. Sahih namun tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-'iyafah itu adalah menerbangkan burung. Seperti mengundi nasib dengan burung. Iya. Sedangkan at-tarku al-khattu yukhattu fil ard adalah garis-garis yang digariskan di tanah. Ini salah satu metode tukang sihir. Baik. Demikian riwayat-riwayat tentang al-'iyafah. Adapun riwayat tentang at-tiyarah itu banyak. Di dalam banyak hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa at-tiyarah termasuk kesyirikan. Di antaranya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." 3 kali disebutkan. Tiarah itu adalah syirik, tiarah itu adalah syirik, tiarah itu adalah syirik. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan hadis tersebut, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Dan tidaklah dari kita kecuali akan merasakan perasaan ini, takut sial, takut ditimpa suatu kemalangan, kesialan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan yang seperti itu dengan apa? Dengan tawakal kepadanya. Iya. Jadi ini solusinya. Melihat sesuatu yang tidak baik, khawatir kesialan, tidak usah takut. Tidak perlu khawatir. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Oleh karena itu, di antara pengaruh besar dari keimanan adalah menguatkan hati seseorang. Meneguhkan hati seseorang, tidak ada kegundahan, tidak ada keraguan-raguan di dalam melakukan suatu perkara karena dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad, Al-Hakim dan At-Tabrani dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh at-tiyarah, takut sial, merasa sial, untuk melakukan suatu hajatnya, maka dia telah melakukan syirik. Di dalam riwayat, man raddathu at-tiyaratu faqad qarafa asyirka. Barang siapa yang dihalangi oleh tiarah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Dan di dalam riwayat Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah ada tambahan yang sahih. Qalu, sahabat bertanya, "Wa ma kaffaratu dzalika ya Rasulullah?" Apa kafarahnya, dendanya apabila seorang merasa sial, takut dengan sesuatu? Qala yaqulu ahaduhum, "Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seorang di antara mereka berkata, "Allahumma la tayra illa tayruka."
Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali darimu. Dan tidak ada kebaikan kecuali darimu. Dan tidak ada ilah sesembahan kecuali engkau. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Maka jelaslah yang namanya at-tiyarah adalah termasuk kategori kesyirikan. Dan subhanallah, sampai hari ini keyakinan ahlul jahiliyah yang sangat bodoh ini masih diwariskan oleh sebagian orang. Bahkan sebagian yang mengaku muslim. Iya. Ada yang takut dengan angka 13. Katanya angka sial. Ada yang takut dengan angka 17. Katanya angka sial. Ada yang takut melihat orang yang penampilannya itu, kulitnya itu ya seperti orang bule, dibilang di sini? Albino. Baik. Kalau lihat dia katanya sial, tanda sial. Baik. Kalau dengarkan suara burung berarti tanda sial. Persis seperti ahlul jahiliyah dahulu. Iya, macam-macam tanda-tanda sial. Ada juga yang khawatir dengan bulan-bulan tertentu. Katanya bulan yang membawa kesialan. Seperti bulan Safar atau bulan Syawal. Iya. Tidak mau melakukan suatu perkara penting di bulan itu, seperti menikahkan anaknya. Atau ada yang tidak mau menikahkan antara laki-laki dan wanita. Kenapa? Karena katanya tanggal lahir mereka tidak cocok. Tanggal lahir mereka itu kalau disatukan akan membawa kesialan. Ini sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu, tidak ada bedanya. Iya. Dan Nabi SAW menegaskan, la adwa, wala tiyarah, wala hamah, wala safar, wala naw'a, wala gawla, wa yu'jibuni al-fa'al. Hadits Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular. La tiyarah, tidak ada kesialan. Wala hamah, dan tidak ada burung hantu. Wala safar, dan tidak ada bulan safar. Wala naw'a, dan tidak ada bintang. Wala gawla, dan tidak ada jin. Wa yujibuni al-fa'al, dan yang aku sukai adalah al-fa'al, optimisme. Apa makna hadis ini? Dijelaskan para ulama, la adwa, tidak ada kesialan. Afwan, tidak ada penyakit menular. Yakni tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tiyarah, tidak ada kesialan. Tidak ada kesialan, tidak ada tiyarah. Tidak perlu khawatir dengan kesialan. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hamah, dan tidak ada burung hantu. Diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu, burung hantu ini kalau dia hinggap di rumah seseorang, maka salah satu anggota keluarga rumah tersebut akan mati. Ini diingkari oleh Rasulullah SAW. Wala safar, dan tidak ada bulan safar. Ini bulan yang dianggap sial oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Wala naw'a, tidak ada bintang. Yakni mereka menganggap bintang memberikan pengaruh kepada manusia, bisa memberikan kemanfaatan atau kemudaratan. Wala gawla atau wala gul, tidak ada jin. Maksudnya jin di sini adalah jin yang suka membuat orang-orang tersesat jalannya. Dan ini masih ada sampai sekarang, jin seperti ini. Antum di hutan disesatkan jalannya oleh jin. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada yang seperti itu. Maksudnya dia tidak bisa memberikan kemudaratan tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita tawakal dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yujibuni al-fa'al, dan yang aku sukai adalah al-fa'al, optimis. Apa itu optimis? Al-kalimatut tayyibah. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-kalimatut tayyibah. Dalam riwayat yang lain al-kalimatul hasanah, kalimat yang baik. Yakni kalau kita mau menghadapi suatu perkara, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Katakan insyaallah ini akan membawa kebaikan. Insyaallah ini akan membawa kebaikan. Enggak usah khawatir, enggak usah takut merasa sial dengan apapun juga. Tetapi hendaklah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala tawakal kita agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, at-tarku. Tadi sudah kita jelaskan, at-tarku itu adalah al-khattu yukhattu bil ard. Garis yang digaris di tanah.
Ini adalah salah satu metode para dukun dan tukang sihir. Setelah itu mereka mengklaim bahwasannya dengan metode tersebut mereka dapat mengetahui perkara gaib. Dan semakna dengan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Wa antastaqsimu bil azlam, dzalikum fisq." Allah mengharamkan kalian mengundi nasib dengan anak panah. Yang demikian itu adalah kefasikan. Di antara penafsiran mengundi nasib di situ dengan anak panah adalah seperti yang diriwayatkan At-Tabari di dalam tafsir beliau, berkata Sa'id bin Jubair, "Hasa bidun kanu yadribuna biha." Batu putih yang mereka gunakan untuk tustaqsamu biha indal khuruji ila safar. Mengundi dengannya ketika mereka mau melakukan safar atau pernikahan atau semisalnya. Ini larangan at-tarku termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat ketiga, wa antastaqsimu bil azlam. Yakni larangan terhadap orang-orang kafir di zaman jahiliyah dahulu menggunakan batu putih yang mereka undi nasib mereka di situ untuk menentukan jadi atau tidak melakukan safar, jadi atau tidak menikah. Iya. Jadi mereka sandarkan di situ segala kemanfaatan dan kemudaratan, bukannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini masih ada yang seperti itu. Ya, seperti yang mereka namakan dengan primbon. Ya, untuk menentukan hari baik dan hari buruk. Atau primbon ini mungkin lebih tepat diserupakan dengan at-tiyarah, menentukan hari baik dan hari buruk. Ada hitungan-hitungannya. Ya, mereka namakan dengan primbon. Untuk menentukan hari baik dan hari buruk dalam melakukan suatu perkara. Ada hitungan-hitungannya, ada rumus di kalangan mereka. Kalau hari ini baik, mau menikah tanggal berapa? Dicarikan dulu harinya. Kalau hari ini baik, hari itu buruk. Di dalam Islam tidak ada yang namanya hari baik dan hari buruk, tetapi yang ada hari baik itu adalah hari yang seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun harinya yang buruk adalah ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan itu pada dirinya, bukan pada hari tersebut. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, wal kahanah, perdukunan. Kahanah yang dimaksud adalah iddi'a'u ilmil ghaib biwasitati istikhdami syayatin. Mengklaim ilmu ghaib dengan perantara istikhdami syayatin. Menggunakan para syaitan. Alladzina yastarquna as-sam'a, yaitu para syaitan yang mencuri berita dari langit. Dan ini yang paling berbahaya di dalam mengetahui ilmu gaib. Yakni para dukun itu bekerja sama dengan syaitan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dan seringkali para dukun ini dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh agama, dianggap sebagai kiai. Dia bisa mengetahui, dia bisa mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan dengan bantuan siapa? Syaitan. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, innal kuhana yuhaddithunana bisyai' fanajiduhu haqqan." Kata Aisyah Ummul Mukminin, aku berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya para dukun, mereka menyampaikan sesuatu kepada kami dan itu betul-betul terjadi." Jadi persis seperti yang dikatakan dukun tersebut. Iya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilkal kalimatul haqq yakhtafuha al-jinni fayaqdhifuha fi udhuni waliyhi wa yazidu fiha mi'ata kadbatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang itu adalah kalimat yang hak. Yakni yang betul-betul akan terjadi. Yang dicuri oleh jin, yakni syaitan dari kalangan jin, lalu dia membisikkannya di telinga walinya, yakni para dukun dari kalangan manusia, dan dia telah menambahkan di situ 100 kedustaan. Jadi satu kalimat yang benar tetapi sudah ditambah dengan 100 kedustaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, siapa yang meramal apa yang akan terjadi di masa depan, dia itu adalah dukun. Dia bekerja sama dengan syaitan. Siapa yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, maka dia adalah walinya setan.
bekerja sama dengan setan yang mencuri berita dari langit, lalu disampaikan kepadanya agar orang-orang tertipu dengannya. Itu tujuan setan. Tujuan setan apa? Agar orang-orang tertipu dengan si dukun ini, mengatakan, wah dia hebat, dia wali Allah, dia bisa mengetahui perkara yang akan terjadi di masa depan. Lalu kemudian apapun yang diucapkan oleh si dukun ini dituruti. Apapun yang diinginkan syaitan yang telah disampaikan kepada si dukun dituruti. Disuruh menyembelih hewan untuk diberikan sesajen kepada mbah fulan dan fulan. Maka ini yang mereka inginkan. Pada akhirnya ini yang akan terjadi. Baik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu dia bertanya sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hukuman. Siapa yang bertanya kepada dukun tentang perkara gaib atau tentang apapun, sudah tahu dia dukun tukang ramal, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Apakah berarti dia tidak wajib salat? Bukan itu artinya. Dia tetap wajib salat, tetapi salatnya walaupun dia salat tidak diterima. Bukan berarti dia boleh meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan salat, maka dia melakukan kekufuran yang lain, yaitu dosa meninggalkan salat. Iya, maka tetap dia wajib salat, cuman salatnya tidak bernilai apa-apa. Tapi kalau dia tinggalkan, maka dosanya akan semakin besar. Adapun kalau sampai dia percaya kepada ucapan dukun itu, maka dia kafir. Kalau sekedar bertanya tanpa percaya, tidak diterima salatnya 40 malam. Tapi kalau bertanya dan percaya, maka dia kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun atau tukang ramal tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Kenapa dia kafir? Sebab dia telah menyamakan si dukun dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam pengetahuan tentang hal gaib. Bagian dari tauhidur rububiyah seorang muslim, dia harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Ketika dia mengklaim dirinya mengetahui perkara gaib, berarti dia menyamakan dia dengan Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Atau dia percaya ada makhluk yang mengetahui perkara gaib, berarti dia menyamakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah menegaskan, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi perkara gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya perdukunan adalah kekufuran. Orang yang mempercayainya juga telah melakukan kekufuran, sehingga harus kita jauhi, harus kita waspadai. Iya. Dan subhanallah, sekarang ini perdukunan masih tetap diwariskan, bahkan semakin marak. Iya. Bahkan para dukun ini sanggup menipu manusia dengan penamaan-penamaan yang memukau. Iya. Terkadang dikatakan orang pintar. Sudah jelas-jelas dia paling bodoh dikatakan pintar. Terkadang dikatakan paranormal, ya, yang artinya tidak normal memang. Terkadang dikatakan lebih keren lagi, the master, ya, atau ilusionis, pesulap, dan lain sebagainya. Padahal yang mereka lakukan itu semuanya adalah sihir dan perdukunan. Bahkan tidak jarang dikatakan kiai, dikatakan ustadz, dikatakan dai, tokoh agama, padahal dia adalah dukun. Maka kalau kita mengerti hakikat perdukunan, hakikat sihir, maka kita tidak akan mudah tertipu dengan hal-hal seperti ini. Iya. Sampai muncul praktek ramal-meramal ini dari mulai bentuk yang biasa-biasa saja, seorang datang kepada dukun, kemudian minta diramalkan nasibnya, sampai melalui SMS. Ketik rek spasi ramal, kirim ke nomor sekian, dia sudah mendapatkan hasil ramalannya. Subhanallah, hampir setiap hari diiklankan yang seperti ini di media massa. Iya, ini
bentuk perdukunan. Yang namanya ramal-meramal adalah bentuk perdukunan, termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala menjelaskan bahwasannya ramal-meramal zodiak yang ada di media massa itu termasuk dalam kategori ini. Seperti di majalah-majalah remaja ada ramalan bintang. Kalau Anda lahir bulan September, Anda berbintang Libra. Di bulan ini rezeki Anda seperti ini, pacar Anda seperti ini, keuangan Anda seperti ini. Ini sama, tidak ada bedanya. Siapa yang membacanya, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Siapa yang mempercayainya, maka dia kafir. Sama, tidak ada bedanya. Iya. Kemudian yang keempat, wattahakum ila tagut. Berhukum kepada tagut. Yang dimaksud berhukum kepada tagut adalah berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu selain kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah yang dinamakan dengan al-qawanin al-wada'iyah, hukum-hukum positif, atau dinamakan undang-undang dasar, atau dinamakan KUHP, atau dinamakan apa saja, hukum peninggalan Belanda, hukum internasional, hukum PBB, apabila dia bertentangan dengan hukum Islam, maka ini yang dimaksud dengan hukum at-taghut. yakni setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini juga termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas dalam firman Allah, yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka itu ingin berhukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Surat An-Nisa ayat ke-60. Maka ini diantara perbuatan kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, apabila seorang Muslim melakukannya, maka dirinci. Kalau orang kafir yang melakukannya, jelas kekufuran, kufur akbar. Tetapi kalau orang Muslim melakukannya, maka dirinci. Sebagaimana perincian di dalam ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Ulama mufassirin menjelaskan ayat ini turun tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berhukum dengan selain hukum Allah. Maka dengan perbuatan tersebut menambah kekafiran mereka. Ini kufur akbar apabila Yahudi dan Nasrani. Tetapi apabila yang melakukannya kaum muslimin, harus diperinci. Tidak disamakan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang menyamakan dengan Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang Khawarij. Adapun Ahlu Sunnah, ada perinciannya. Seperti ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat tersebut, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Beliau mengatakan kufrun duna kufrin. Kufur yang dibawa kekufuran. Maksudnya kufur kecil, bukan kufur akbar. Demikian pula diriwayatkan dari Atha, dari Tawus, dari Abdullah bin Tawus, dan dari para ulama yang lainnya. Seluruh ulama ahlu sunnah sepakat bahwasannya berhukum dengan selain hukum Allah itu ada dua keadaan. Kufur akbar dan kufur asgar. Kufur akbar dan kufur asgar. Asalnya dia adalah kufur asgar. Dan sama dia dengan seluruh perbuatan maksiat. Karena hakikatnya memang demikian. Seluruh orang yang melakukan maksiat, dia telah berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi, termasuk kesalahan besar, orang yang menganggap yang namanya hukum itu adalah di peradilan saja. Atau di pemerintahan saja. Ini kesalahan mereka. Yang namanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup segala sisi kehidupan kita. Sehingga orang yang berbuat maksiat berarti dia telah melanggar hukum Allah, berarti dia telah berhukum kepada syaitan. Orang yang berzina, orang yang berpacaran, berarti telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum apa yang dia pakai? Hukum setan. Baik setan jin maupun setan manusia. Bukan hukum Allah. Siapa yang mengatakan dia telah berhukum dengan hukum Allah? Tetapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan orang berzina dan orang pacaran itu kafir. Tidak ada. Iya. Maka ulama memiliki perincian kufur asgar dan kufur akbar. Kufur asgar itu adalah asalnya.
Kapan menjadi kufur akbar? Apabila dia melakukan atau meyakini satu dari tiga hal. Yang pertama, dia samakan antara hukum Allah dengan hukum tagut. Makin jelas kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, yang lebih parah lagi, dia anggap hukum tagut lebih baik daripada hukum Islam. Dikatakan di Indonesia memang lebih cocok pakai hukum peninggalan Belanda, yang ujung-ujungnya duit. Ya. Ini hakikat hukum Belanda, ujung-ujungnya duit. Ya. Atau KUHP, kasih uang habis perkara. Ya. Ini hakikatnya hukum Belanda. KUHP, kasih uang habis perkara. Iya. Dia katakan lebih baik di Indonesia hukum itu daripada hukum Islam. Kafir dia, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia tidak bertobat, maka dia akan mati di atas kekafiran dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Iya. Atau dia samakan. Kalau di Indonesia semua hukum sih cocok-cocok saja. Hukum yang ini boleh, hukum Islam juga boleh. Hukum yang ditetapkan PBB boleh, hukum Islam juga boleh. Dia bolehkan dua-duanya, dia samakan antara keduanya, maka dia kafir. Kemudian yang ketiga, dia menghalalkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kufur dari sisi istihlal, penghalalan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya at-tahrim, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Iya. Maka dirinci seperti itu, tidak dimutlakkan seperti pendapat orang-orang Khawarij. Sehingga yang diajarkan kepada kita adalah berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita berbeda pendapat dalam suatu perkara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Surat An-Nisa ayat ke-59. Maka apabila kalian berbeda pendapat dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Wa karahatut tazwij bainal idain. Dan mereka tidak suka menikah atau menikahkan pada waktu antara dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada berapa bulan? 3 bulan. Yakni mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 9 Zulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah. Berarti dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 9 Zulhijjah mereka tidak mau menikah. Atau apabila ada yang datang melamar anaknya, mereka tidak mau menikahkan di bulan-bulan itu. Tunggu, ya. Walaupun calon suaminya ini sudah nggak tahan, tetap nggak boleh. Tunggu sampai lewat bulan haji. Setelah bulan haji baru boleh menikah. Jadi subhanallah, lama banget dia menunggu. Ya. Dia harus banyak olahraga supaya dia lupa calon istrinya. Baik. Ini termasuk kesyirikan, masuk dalam kategori at-tiyarah tadi, merasa sial. Dan mereka dari 3 bulan ini yang paling mereka khawatirkan adalah bulan Syawal. Dan sampai hari ini masih ada. Yang diistilahkan dengan bulan apa? Bulan Suro. Bulan Syawal itu bulan Suro. Ya, benar atau tidak? Benar ya? Bulan Syawal itu bulan Suro. Kalau dalam bahasa Jawa. Mereka merasa sial dengan bulan ini. Dan Aisyah radhiyallahu anha telah membantah hal tersebut. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi aku pada bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal. Dan beliau hidup berumah tangga denganku pada bulan Syawal. Yani hidup sebagaimana layaknya suami istri. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni. Maka siapa wanita istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai melebihi aku? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dirinya, dan dinikahi pada bulan Syawal dan hidup berumah tangga dengannya juga pada bulan Syawal. Sebab ketika dinikahi Aisyah masih kecil, maka 2 tahun kemudian baru tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya mazhab Syafi'i terhadap masalah ini, berdasarkan hadis ini, beliau mengatakan fihi istihbabut tazwij
wat tazawwuj wad dukhul fi Syawal. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasannya disunnahkan menikahkan atau menikah dan berhubungan suami istri, mulai berhubungan suami istri pertama kali pada bulan Syawal. Justru malah disunnahkan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i malah merasa sial dengan bulan tersebut. Menurut mazhab Syafi'i justru malah disunnahkan. Sebab memang inilah yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran kitab Masail Jahiliyah. Insyaallah kitab ini ada ujian. Ujiannya berupa PR. Pertama, antum tulis dalam sebuah buku, ya, buku yang baru ya. Usahakan buku yang baru kalau ada, atau suatu kertas. Dari 128 perangai jahiliyah, mana yang termasuk syirik besar? Catat akhir. Pertanyaannya, mana yang termasuk syirik besar? Apa saja? Antum tulis, bukan cuma tulis nomornya ya, tapi tulis perbuatannya itu apa saja. Tidak masalah dengan terjemahan dengan bahasa Indonesia, tidak masalah. Tapi lebih afdal dengan bahasa Arab. Tapi bahasa Arab maksudnya antum paham maknanya. Jangan cuma tulis nggak paham maknanya. Apa saja yang termasuk kategori syirik besar? Ini yang pertama. Pertanyaan kedua, apa saja yang termasuk kategori syirik kecil? Apa saja yang termasuk kategori syirik kecil? Baik. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang membutuhkan rincian? Bisa masuk kategori syirik kecil dan bisa masuk pada kategori syirik besar. Pertanyaan yang keempat, apa saja yang termasuk kategori kekufuran? Termasuk kategori kekufuran besar. Dan yang kelima, apa saja yang termasuk kategori kekufuran kecil? Yang keenam, apa saja yang termasuk perbuatan bid'ah? Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa saja yang termasuk perbuatan maksiat? Baik, 7 pertanyaan ujian kitab Masailul Jahiliyah. Baik, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sesudah salat fardu. Membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Astaghfirullah 3 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jawabannya, semua zikir ini disunahkan. Disunahkan untuk dibaca. Sudah tepat insyaallah ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Hanya saja, terdapat dalil setelah Nabi SAW selesai sholat, pertama beliau zikir dengan astaghfirullah 3 kali. Setelah itu baru bebas mau mendahulukan yang mana, terserah, tidak ada masalah. Apakah subhanallah 33 kali terlebih dahulu, alhamdulillah dan Allahu Akbar, kemudian baru ayat kursi dan seterusnya, tidak ada masalah. Taib. Dan yang disyariatkan dalam berzikir berjamaah dengan satu suara atau dengan berzikir dengan banyak suara. Yang disyariatkan adalah berzikir sendiri-sendiri. Bukan zikir berjamaah. Yang disyariatkan adalah berzikir sendiri-sendiri. Yang namanya zikir berjamaah adalah termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, amalan apakah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat maghrib dan sunnah ba'da maghrib menunggu isya di dalam masjid? Tidak ada suatu amalan khusus sepanjang yang kita ketahui yang disyariatkan untuk dilakukan menunggu dalam waktu menunggu salat isya setelah salat maghrib. Maka seorang bisa melakukan amalan apa saja. Mungkin belajar ta'lim, mempelajari ilmu agama, membaca buku-buku agama, atau membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak zikir kepada Allah, terserah apa saja. Dan yang paling afdal, kalau dia tetap duduk di tempat dia sholat. Selama dia belum batal wuduknya, maka dia masih dianggap sedang melakukan sholat. Ini keutamaan yang sangat besar. Orang yang habis melakukan sholat, kemudian dia duduk terus berzikir di tempatnya, selama dia belum batal, maka dia dianggap sedang melakukan sholat. Seperti dijelaskan dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhala al-masjida kana fi salatin ma kanat tahbisuhu." Apabila seseorang masuk masjid
dia sudah dianggap melakukan sholat. Selama keberadaannya dia di masjid, itu untuk sholat. Jadi, misalkan orang masuk masjid setengah jam sebelum sholat. Dia menunggu waktu sholat dengan beribadah, berzikir, sholat sunnah, atau membaca Al-Quran. Seluruh aktivitasnya itu dianggap juga melakukan sholat. yakni seperti pahala sholat. Iya. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tusallil malaikatu madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi." Dan setelah dia salat, kemudian dia diam di tempatnya, para malaikat akan senantiasa bersalawat untuknya selama dia masih berada di tempat salatnya. Maka ini yang disunahkan, kalau habis salat jangan mundur ke belakang atau maju ke depan, tetap tinggal di tempat salat. Di situ lebih baik daripada di tempat lain. Para malaikat itu mengatakan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdits fihi. Para malaikat itu mendoakan, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Kata Nabi SAW, ma lam yuhdits fihi, selama dia belum berhadas. Baik. Kalau saudara adik kandung dari bapak saya tidak boleh dinikahi, kan Pak Kiai? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Yani maksudnya di sini adalah sepupu. Ya, sepupu itu bisa dinikahi. Karena apa? Karena bukan termasuk mahram. Kalau Anda suka, silakan dinikahi. Kalau tidak, ya jangan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ikut sholat berjamaah kepada ahli bid'ah? Apakah ada bacaan bila hendak sholat? Hamba Allah di Purwodadi. Hukum sholat bersama ahlul bid'ah dibolehkan ketika memang tidak ada lagi yang imam di situ selain dia. Maksudnya tidak ada ahlu sunnah yang menjadi imam di situ. Dengan syarat bid'ahnya itu tidak sampai pada derajat kesyirikan atau kekafiran. Maka kita harus tahu yang mana amalan bid'ah termasuk kesyirikan, kekafiran, dan mana yang tidak sampai pada kesyirikan atau kekafiran. Apakah ada bacaan bila hendak salat? Tidak ada bacaan bila hendak salat kecuali takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kalau kamu mau salat, sempurnakanlah wudu, kemudian berdiri menghadap kiblat lalu bertakbir. Berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan tidak sah seseorang salat sampai dia membaca. Maksud beliau membaca takbir, tapi sebagian orang memahami membaca niat. Padahal yang beliau maksudkan adalah membaca takbir Allahu Akbar berdasarkan hadis yang sahih. Iya. Ustaz kata ahlul bid'ah hasanah, yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah adalah Imam Nawawi. Sebetulnya mereka tidak paham, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, apabila mereka membagi bid'ah itu menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, maka maksudnya adalah bid'ah dari sisi bahasa. Makna bid'ah dari sisi bahasa. Dan yang pertama kali mengucapkan hal tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah. Lalu beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tetapi yang beliau maksudkan adalah bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena salat tarawih secara berjamaah bukan sesuatu yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tetapi sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu kenapa dikatakan bid'ah? Karena lama tidak dilakukan. Dan di zaman Umar belum pernah dilakukan sama sekali, kecuali setelah beliau perintahkan, sehingga dia adalah sesuatu yang baru di zaman beliau. Sama dengan ucapan Ibnu Abdul Bar, ucapan Asy-Syafi'i, ucapan An-Nawawi, yang mereka maksudkan dengan bid'ah di situ, bid'ah dari sisi bahasa. Kalaupun yang mereka maksudkan bid'ah dari sisi syariat, bahwa ada bid'ah yang hasanah, maka itu adalah kesalahan manusia. Walaupun dia ulama, yang namanya ulama ada benar dan salah. Oleh karena itu kita mendapati banyak terjadi khilaf di kalangan para ulama. Karena ada yang berpendapat benar, ada yang berpendapat salah. Walaupun kita tidak mengatakan ulama itu ahlul bid'ah, sebab manusia itu walaupun dia ahlus sunnah, mungkin saja dalam satu permasalahan dia melakukan kesalahan, salah memahami. Sehingga yang kita ikuti adalah dalil, bukan manusia, bukan ulama sekalipun. Tetapi dalil Al-Quran wa sunnah. Apabila ucapan ulama bertentangan dengan dalil yang jelas, maka kita tinggalkan ucapan tersebut. Dan ini merupakan pesan para ulama itu sendiri.
Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpesan, kalau kamu dapati pendapatku bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, maka buang pendapatku. Berarti orang yang masih berpegang dengan pendapat Syafi'i, setelah dia tahu bertentangan dengan Al-Quran wa sunnah, hakikatnya dia tidak mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala secara hakiki. Baik, yang terakhir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya kan bekerja di bidang teknik elektronika seperti servis TV, HP, komputer dan lain-lain. Sedang saya mengetahui bahwasannya TV itu haram. Apakah pekerjaan saya halal atau haram sedangkan saya hobi servis? Hukum asalnya TV itu sebetulnya tidak haram. Tetapi di zaman ini penggunaan televisi sudah kita pahami bersama adalah digunakan untuk perkara-perkara haram. Sangat sulit mencari orang yang menggunakan televisi bukan untuk yang haram. Seperti adanya musik, adanya gambar-gambar bernyawa, adanya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, adanya perzinahan, adanya berita-berita ghibah, namimah, mencela pemerintah. Demikian keadaan televisi hari ini. Sehingga seseorang tidak boleh bekerja untuk menservis atau memperbaiki televisi yang rusak. Ya, cari yang lain saja. Perbaiki yang lain, jangan televisi yang rusak. Kenapa? Karena itu termasuk kategori ta'awun, tolong-menolong di dalam dosa. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi yang bisa kita jawab, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.